Bismillahirrahmanirrahim. Maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Maduna, NIM 210210181200004. Saya berasal dari Sragen, Jawa Tengah, dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Arsitektur. Lokasi KKN yang saya terima yaitu Kelurahan Bangai Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Universitas Diponegoro, disingkat sebagai UNDIP, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, UNDIP telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama UNDIP terletak di daerah Tembalang, dan kampus yang kedua yang terletak di daerah Peluburan. UNDIP didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Disingkat dengan KKN, adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. Kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau disingkat KKN PPM adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. KKN PPM diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik, teoritik, dan dunia empirik dan praktis. Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Kawasan mega urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedung Sepur, Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa. Sekaligus sebagai wilayah metropolitan terdapat 4 di Pulau Jawa, setelah Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional. Kecamatan Genuk merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang. Letaknya ada di sisi timur laut pusat Kota Semarang. Walau agak jauh dari pusat kota, tapi kawasan ini mudah diakses karena dilalui Trans Semarang dan transportasi umum lainnya. Kecamatan Genuk dikenal sebagai kawasan industri. Kecamatan Genuk memiliki 13 kelurahan. Dengan batas wilayah Genuk meliputi arah utara merupakan Laut Jawa, arah timur merupakan Kecamatan Bedulungan, arah selatan Kecamatan Gayam Sari, dan arah barat merupakan Kabupaten Demak.
Bangetayu Kulon merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Bangetayu Kulon merupakan salah satu dari 13 kelurahan di Kecamatan Genuk. Kelurahan Bangetayu Kulon memiliki luas wilayah sekitar 178,51 hektar. Kelurahan Genuk yang terbagi menjadi 12 RW dan 94 RT dengan jumlah penduduk 17.900 jiwa. Dengan batas-batas wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon diantaranya sebelah utara merupakan Kelurahan Genuk Sari, sebelah selatan Kelurahan Togosari Wetan, sebelah barat Kelurahan Mukti Harjolor, dan sebelah timur merupakan Kelurahan Bangetayu Wetan. Permasalahan di Kelurahan Bangetayu Kulon meliputi yang pertama, sering terjadi banjir yang disebabkan curah hujan yang sangat tinggi, sehingga drainase di lingkungan Kelurahan Bangetayu Kulon tidak maksimal dalam menampung air hujan. Selain itu, permasalahan yang kedua di Kelurahan Bangetayu Kulon yaitu masih kurang terjaganya kebersihan lingkungan yang berada di lingkungan Kelurahan Bangetayu Kulon, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit DBD di wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon yang cukup tinggi. Program kerja yang pertama adalah membuat tempat cuci tangan dari limbah galon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan bersamaan dengan penanaman tanaman toga bersama ibu-ibu PKK Kelurahan Bangetayu Kulon. Program kerja yang kedua yaitu sosialisasi mengenai narkoba di kalangan remaja di Kelurahan Bangetayu Kulon dengan menggunakan media MS Team dan dikirim melalui YouTube, kemudian baru dikirimkan melalui grup Karang Taruna melalui WhatsApp. Kemudian untuk program ketiga yaitu perancangan Taman Biopori di kantor Kelurahan Bangetayu Kulon yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir di Kelurahan Bangetayu Kulon dan dapat sebagai sarana masyarakat untuk refreshing di taman tersebut. Dan yang terakhir adalah program keempat yaitu perancangan drainase selokan di RW 12 Kelurahan Bangetayu Kulon yang diharapkan dapat mengurangi banjir dan genangan yang berada di area perjalanan dan mengurangi area kumuh yang menyebabkan sarang penyakit di lingkungan tersebut. Selain program kerja, mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro juga melaksanakan pemantauan jentik nyamuk bersama ibu-ibu PKK Kelurahan Bangetayu Kulon bersama petugas dari Puskesmas Kelurahan Bangetayu Kulon untuk pengecekan rumah-rumah warga mengenai jentik-jentik nyamuk. Di sini saya mau menanyakan Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai KKN Undip di RW 12 Kelurahan Bangetayu Kulon ini Pak? Ya. Menurut saya pribadi dan secara umum ya, saya anggap sudah baik. Dan kegiatannya juga berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan perencanaan yang kalian rencanakan.
buat taman kemarin. Ya, terima kasih bagi kami atas nama warga RW 12 dari kalian semua, para mas-mas yang ikut KKI dari Undip kemarin, memberikan tong sampah, terus kegiatan bersama, terus memberikan bimbingan, memberikan arahan di posyandu, lalu di PAUD, yang belum kan tinggal TPQ kalau sore kan maksudnya, tidak apa-apa, sudah cukup baik, jalan dengan baik sesuai dengan perencanaan kalian semua. Dan kami sebagai atas nama warga RW 12 mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga kalian semua nantinya benar-benar bisa sukses, berhasil, dan sesuai dengan cita-cita kalian semua untuk berguna bagi nusa dan bangsa. Bagi yang mau ditanyakan, monggo. Untuk saya ke depannya bagi kami apa enggak?